Stempel cerpen karya M.H. Ainun Najib. Ini tamu istimewa. Sebenarnya kemudian aku agak merasa berdosa ketika secara tak sengaja terbersit niat untuk tak usah menemuinya. Seorang lelaki muda berpakaian rapi, map di tangan kanannya berjalan tegak masuk ke halaman rumahku. Hamdan Waliullah. Celaka. Aku tergagap. Tubuh rasa malas dan hampir saja kuputuskan untuk tidak mengacuhkan kehadirannya. Tetapi akhirnya aku takut pada diriku sendiri. Setidaknya kepada kebenaran perasaan yang mendorong keputusan itu. Tidak. Tahu apa aku tentang hal yang di luar diriku? Seperti misalnya perihal Hamdan ini. Sedangkan kepada diriku sendiri, begitu sering aku bingung. Aku masuk kamar. Kuusap mukaku dengan handuk. Kubenahi pakaianku dan kusisir rambutku. Hebat. Ini juga merupakan persiapan yang istimewa untuk menyambut tamu. Sebab biasanya tak pernah kuacuhkan hal semacam ini. Apakah aku hendak berhadapan dengan orang yang sedemikian penting? Sedangkan dia ini, Hamdan Waliullah, tidak lebih seorang yang 1-2 tahun terakhir ini, terutama di kalangan teman-temanku, terkenal sebagai sinting. Ia mengetuk pintu. Aku keluar dari kamar sambil berlagak seakan belum tahu siapa yang datang. Ternyata di halaman, menyusul Hamdan, berjalan juga seorang wanita muda. "Halo Mr. Joko." "Halo." Aku mengangkat tangan seperti serdadu. Hamdan menyodorkan tangannya. Kubalas, dan ia menyalamiku dengan amat erat, emosional sambil tersenyum. Ini lebih atau sekurangnya lain dari biasa. "Kenalkan, ini istri saya." Hamdan membimbing tangan perempuan muda itu, dan aku menyambutnya dengan perasaan yang sama sekali asing. Kemudian aku persilahkan mereka duduk. Selanjutnya, aku selalu menunjukkan keramahan dan iktikat baik lewat air mukaku. Meskipun jelas dia tidak tahu aku sedang menyesali iktikat tak bersahabatku sewaktu melihatnya masuk halaman rumahku. "Apa kabar Mr. Joko?" "Macam-macam," jawabku. "Apa Mr. Joko ada program yang akan dilaksanakan?" "Program? Bukan program, cuma sedikit keinginan saja." Hamdan tersenyum. "Tapi nanti dulu Mr. Joko. Sudah 3 kali ia memanggilku dengan Mister. Ini lain dengan dulu. Barangkali hanya hobinya yang baru. Tetapi hobi sahabatku Hamdan ini pada perkembangannya sukar kutangkap secara netral seperti sahabat-sahabatku yang lain. Apa-apa yang baru darinya selalu mengkhawatirkanku. Dan sebutannya Mr. Joko berturut-turut itu saja sudah cukup mengawali ketegangan pikiranku dalam menghadapinya. Saya sendiri, Mr. Joko, punya program yang jelas. Saya harus mencapai surga," kata Hamdan. "Ini dia. Soalnya," ia melanjutkan, "dari keduniawian ini saya tidak bisa mengharapkan apa-apa." "Itu jelas," kataku. Sesungguhnya aku mulai panik.
Dunia sekarang beramai-ramai menyembah Dajjal. Dajjal, Bung? Ya, teknologi modern adalah Dajjal. Oh, Mr. Joko, saya rasa ia sekata dengan saya, karena secara individu pada akhirnya adalah sesuatu yang imanen bersama keberadaan alam semesta. Maka ia harus bisa menggapai ke apa-apaan. Lah, program saya sekarang ini ialah melaksanakan ke apa-apaan itu. Memberi arti kepada hidup, maksud Bung? Ya, begitu. Memang kebahagiaan hidup dan lain sebagainya itu sebenarnya hanya terletak pada arti yang bisa kita berikan. Bodohnya aku ini mengiyakannya, membenarkannya, menyambutnya, dan ikut-ikut berkalimat-kalimat macam dia. Padahal kemudian aku akan pening mendengarkan uraiannya yang panjang lebar dan dengan istilah-istilah yang menakutkan, sementara mataku mesti terus melotot dan seakan antusias. Sengaja saya datang kemari karena Mr. Joko termasuk di antara beberapa orang saja yang berada di alam yang sama dengan saya. Dengan demikian, bisa saya ajak ngomong soal program saya. Soalnya begini, Mr. Joko, tidak banyak orang yang bisa menerima kebenaran program saya ini. Saya kemarin bertengkar di kantor kecamatan dengan pegawai-pegawai. Mereka mengatakan program saya ini tidak bisa diterapkan karena dianggapnya sebagai agama baru. Saya bilang ini memang agama baru dan baru sekali ini ada di dunia, dan memang sayalah yang diutus oleh Allah. Saya ingin mengadakan jemaah. Beratus-ratus kalimat hamdan berurai. Aku tajam-tajam memandanginya sambil sekali-kali mengerutkan dahi atau tersenyum. Tapi sebenarnya aku sedang melamun. Aku sibuk dengan perasaanku sendiri. Dari tadi ku perhatikan matanya dan makin lama ku rasakan makin menakutkan. Soalnya, sementara itu aku juga memperhatikan wajah dan mata istrinya. Aku makin merasa asing dan cemas. Dulu, Hamdan ini hanya ku kenal sebagai anak muda yang suntuk dengan pandangan-pandangan filsafat. Ia bukan kawan akrabku. Aku cuma kenal biasa-biasa saja. Kutemu hanya sebulan atau 2 bulan sekali di perpustakaan, di kios-kios koran, atau dalam acara-acara diskusi. Hamdan selalu membuat pembicaraan menjadi mentereng dengan istilah-istilah filsafatnya, dan ide-ide pikirannya yang 90% berada di langit, membuat aku merasa mendengarkan dongeng atau ditimang mimpi. Kawan-kawan umumnya dengan berangkat dari satu anggapan atau vonis fatal, mengacuhkannya, menertawakan atau menyebutnya sebagai syaraf. Syaraf dalam pengertian yang rendah, artinya untuk menyebut kecenderungan yang agak terlalu meninggalkan realitas. Hamdan juga punya hobi bikin skema. Ia merasa selalu berada di alam pikirannya yang besar, luas dan tinggi. Ia seakan-akan seorang raksasa yang melihat dunia ini, memandang hubungan antara berbagai pemikiran di dalam kurun sejarah, dan ia menghuni sebuah titik yang berhubungan dengan titik-titik yang lain, di mana Albert Camus, Kierkegaard, Paul Sartre, Sayyidina Ali, Imam Ghazali, Iqbal, Krishnamurti, Empu Mada, dan Ki Ageng Surya Mentaram bercokol. Hamdan, menurut pengamatannya sendiri, adalah sebuah tonggak yang berdiri dalam struktur sejarah pikiran umat manusia.
Beberapa bulan tak ketemu, tiba-tiba ada kabar tentang perkembangannya. Kawan-kawan menyebutnya syaraf, tidak dalam pengertian khusus, melainkan dalam makna yang sebenarnya. Isu itu mengemukakan ada masalah keluarga yang membuatnya syok berat, syok besar, sehingga bibit syarafnya melejit mendadak. Kabarnya ia lalu bertingkah laku lebih aneh lagi, suka pidato di tengah alun-alun larut malam, dan suka mengirimkan tulisan ke redaksi-redaksi koran dengan isi yang membingungkan. Aku sendiri sesungguhnya tidak cukup punya keberanian untuk punya kesan dan kesimpulan yang sama dengan isu itu. Minimal aku tak cukup berani untuk terlalu gampang menyimpulkan manusia. Aku sadar paling sedikit Hamdan memang sedang berada di alam tertentu yang mungkin terbangun dari proses pemikirannya yang berbeda dengan alam normal. Namun toh aku sendiri masih bingung, apa benar ada garis batas yang jelas antara alam normal dan tak normal. Sebutan normal pun berlaku hanya bagi satu alam pikiran tertentu yang menyebut dirinya normal. Barangkali benar seseorang berperilaku tak normal, tetapi untuk mengukur apakah seseorang sudah gila, tidak cukup berangkat dari situ. Misalnya, kalau seseorang merasa sendirian dalam keyakinan pikiran dan lingkungan, sama sekali tidak bisa melihatnya sebagai kebenaran, maka apa salah orang ini lantas berpidato kepada daun-daun, angin dan langit? Apa salahnya juga seseorang membunuh dirinya dengan maksud agar langsung ketemu Tuhan, tempat satu-satunya untuk mengadukan keyakinannya? Aku juga tidak bisa membenarkan mungkin Hamdan ini gagal mempertahankan keseimbangan kesadarannya akan ide dengan kenyataan lingkungan, atau ia tak berhasil menjembatani jarak teramat jauh antara impian dengan kenyataan kerja yang mampu ia buat. Dengan demikian, ia kehilangan bahasa kehadiran ke lingkungannya, dan ia terlepas dari susunan dan irama sekelilingnya. Misalnya, kalau suatu hari ia akan jadi rujak, maka filsafatnya simpan dulu di rak mejanya supaya ia tidak disimpulkan orang sebagai syaraf. Dan masyarakat memang memiliki kekejaman yang amat cukup untuk gampang menyebut seseorang sebagai sinting. Aku pun ternyata terseret. Buktinya, aku ketakutan setengah mati memandang Hamdan, sekaligus memandang istrinya. Apakah istrinya ini juga sinting? Aku melihat Hamdan, sebuah dunia sendiri, dan aku memandang istrinya, sebuah dunia tersendiri juga yang berbeda. Sedangkan mereka bersatu. Apa maksudnya yang telah terjadi? Mudah-mudahan mereka tak mencurigaiku yang menatap mereka dengan sorot mata begini. Segala-galanya yang kupandang serba terasa lain, tersendiri. Jemaah Waliullah, itu nama jemaah saya. Umat manusia perlu ditolong dari lukanya. Sayang, hanya beberapa gelintir saja dari mereka yang sadar bahwa dirinya perlu ditolong. Tapi saya tidak putus asa. 38 tahun Nabi Yunus berjuang, tetapi hanya 2 orang pengikutnya. Zaman serba modern, sekarang tantangan-tantangan lebih besar.
Aku menatap matanya. Sesuatu berdesir dalam perasaanku. Mata itu hidup seperti tidak di sini. Dahinya klimis, seluruh wajahnya bersih. Kumis kecil melintang, rambut di dagunya dibiarkan memanjang. Rambutnya tidak gondrong seperti dulu. Seluruh penampilannya terasa seakan-akan berada jauh di sana. Aku melihat Hamdan sayup-sayup. Terkadang terasa aku pun terbang, ikut melayang-layang, tapi kemudian terjerembab di tanah. Aku memandang istrinya yang pendiam. Ia adalah makhluk normal dari lingkungan dunia ini. Tiba-tiba aku mengamati mimiknya, melihat garis pandangannya, tingkah lakunya. Tidak ada yang aneh. Ia kelihatan tulus, istri yang beriman. Aku melihat rambutnya disisir rapi, pupur di wajahnya, olesan warna merah di kedua bibirnya. Aku melihat pakaiannya, caranya berpakaian. Semuanya wajar dan tidak menunjukkan ada cuatan-cuatan. Tapi begitu aku merasakan kesatuan perempuan ini dengan Hamdan, pandanganku jadi bergoyang-goyang. Apa yang sebenarnya aku hadapi? Minimal aku takut pada tuduhan final semua kawan-kawanku bahwa ia sinting. Seorang lelaki sinting mempersunting seorang wanita, hidup bersama dan tidak mencerminkan adanya ketidaksatuan. Wanita itu begitu bodoh, patuh dan terkagum-kagum, atau nampak ia menggembalakan suaminya sebagai seorang pasien. Tidak semuanya. Orang-orang terutama tidak bisa menerima cara beribadatan yang saya gunakan. Oh ya, saya untuk cara peribadatan ini berkiblat pada anak Adam, ialah Kan'an. Beliau adalah manusia yang pertama kali melakukan perbuatan onani. Apabila seseorang tidak atau belum mampu mengaitkan dirinya langsung dengan Yang Maha, maka onani bisa membawanya ke orgasme spiritual. Aku mengangguk-ngangguk. Orang-orang umumnya tidak bisa menerima ini, tapi aku tidak akan berhenti. Pada akhirnya, setiap manusia harus menyadari bahwa setiap orang punya keapa-apaan sendiri-sendiri, punya letak kebesaran sendiri-sendiri. Mereka menganggap saya sinting, tapi kesembronan mereka untuk berkesimpulan demikian kepada saya merupakan kesintingan yang tidak saja individual, tapi kolektif. Sokrates dulu juga dituduh orang sinting, padahal ia bukannya menawarkan agama seperti saya. Aku mengerlingkan mataku, memandang istrinya. Perempuan itu hanya menunduk, tapi tak ada ekspresi yang khusus yang merupakan reaksi atas omongan suaminya. Ia nampak biasa-biasa saja. Ini betul-betul membuatku ketakutan. Tapi apa yang sedang kutakuti? Dulu, aku maupun kawan-kawan sering tak mengacuhkan Hamdan, terutama hanya karena malas untuk meladeninya. Tetapi sekarang ini, apakah berita kenabian Hamdan ini telah membentur dinding tebal dalam diriku? Aku melihat filsafat Empu Mada yang mirip Buddhisme dan yang nampak juga pada Sri Sultan Jawa dewasa ini, yakni dimensi vertikal hubungan manusia langsung dengan Tuhannya. Tapi pada filsafat Jibril, saya merasakan dimensi horizontal juga, sehingga filsafat ini lebih merangkum kehidupan manusia, meliputi mikro dan makrokosmos.
saya telah diapakan oleh Allah di kecenderungan yang ini. Maka Mr. Joko, ini saya ingin tunjukkan kepada Mister. Hamdan membuka mapnya, mengeluarkan darinya secari kertas, disodorkannya kepadaku dan kuterima. Di atas kertas ada garis melintang yang juga ganda, tertulis di antara dua garis itu, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Hamdan Waliullah, YDS. Kemudian hiasan gambar bunga-bunga, sebuah desain stempel. Fantastis, Bung, ini terlontar dari mulutku. Ia tersenyum. YDS ini apa artinya, Bung? Alaihi salam. Cuma dalam bahasa Indonesia. Itu singkatannya.